Kami sangat bersyukur di ibadah kedua jam 18.30 ini adalah satu momentum di mana ada satu pergerakan karya Roh Allah hadir untuk melingkupi Jakarta Barat. Sehingga kami mengimani bahwa apa yang kami lakukan untuk menjawab kebutuhan jemaat akhir-akhir ini. Oleh karena itu ya Bapak, setiap pribadi yang hadir adalah pribadi yang tidur secara rohani yang sekarang sedang dibangunkan oleh Tuhan. Sehingga kami yakin Tuhan, dunia boleh berakhir, tantangan zaman boleh ada. Satu hal yang kami tahu, kebenaran firman Tuhan tetap kuat dalam Tuhan. Maka semua kami yang hadir di dalam ruangan ini, tidak ada satu pun yang hadir datang sia-sia. Kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami sangat bersyukur organ tubuh kami berfungsi dengan baik. Kami bersyukur sel-sel baik kami menutup setiap hal-hal yang tidak baik. Kami juga bersyukur untuk pikiran kami yang tenang, perasaan kami yang tenang, sikap hati yang tenang, emosi kami yang tenang, semua karena Tuhan. Oleh karena itu semua kami yang hadir di tempat ini pasti dilawat Tuhan. Bukan hanya mereka yang mendengarkan diberkati, tetapi hamba-Mu yang menyampaikan juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian, shalom. Wah, ini ibadah kedua 18.30 lumayan juga ya. Apa perpindahan jam apa bagaimana? Apa perpindahan gereja, saya nggak tahu juga nih. Tadi pagi ya saya pelayanan nih, ini udah yang kelima ya. Tapi temanya beda-beda terus sih. Tadi saya khotbah di salah satu gereja di Pluit, tempatnya almarhum Pak Yopi. Saya khotbah yang sekarang dipegang sama anak yang paling sulung, Pendeta Petrus. Tadi ada istri dari Pak Yopi juga datang. Mereka kasih tema sama saya tentang dipulihkan dan melupakan masa lalu. Baik itu tema sebenarnya, tapi lebih sangat personal. Tadi saya khotbah di Alam Sutra, saya berbicara tentang iman yang kerdil versus iman yang berkualitas. Menyikapi apa yang terjadi viral-viral yang berkembang hari-hari ini. Nah khusus di tempat ini kita mau berbicara tentang be a witness. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Nah ini penting sekali. Untuk kita menjadi saksi Kristus itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus lihat terminologi kata dengan menjadi saksi secara umum itu bagaimana. Jadi kalau saudara lihat ada temanmu berkasus dan kemudian masuk dalam area pengadilan, saudara jangan mau jadi saksi kalau tidak tahu peristiwa itu terjadi atau tidak. Yang kedua, jangan mau jadi saksi kalau hanya mendengar cerita itu dari orang lain. Tidak. Jadi menjadi saksi itu bukan karena disuruh untuk jadi saksi. Itu beda ya. Tapi kalau saudara melihat peristiwa itu terjadi dan saudara rasakan peristiwa itu sangat menyakitkan atau hal yang baik itu, tanpa disuruh jadi saksi, kamu pasti jadi saksi. Bahkan kamu menawarkan diri untuk jadi saksi. Yang benar itu. Itu yang disebut dengan ketulusanmu. Jadi kita jadi orang Kristen hari-hari ini, saudara, ibu bapak, tidak boleh menjadi orang Kristen yang seperti orang Kristen baru kemarin sore kenal Tuhan. Karena di akhir zaman ini kita harus masuk dalam satu konsensi menjadi jemaat yang berkualitas secara rohani. Bukan hanya bicara tentang mental, tapi bicara tentang spiritual. Nah ini penting. Jadi melihat kadar rohani seseorang itu ketika ada dalam sebuah pergumulan. Baru kelihatan dia. Nah ini orang bagaimana? Dia bergumul, dia kena masalah. Nah, ini orang bagaimana? Akan kelihatan dalam posisi itu. Nah ini kita harus menjadi saksi Kristus. Jadi kita tidak boleh menceritakan tentang Kristus tanpa engkau mengalami Kristus dalam hidupmu. Tidak boleh. Karena pasti kesaksianmu kesaksian yang palsu dan dibuat-buat dan rekayasa. Tapi kalau engkau pernah dan sudah merasakan kebaikan Kristus dalam hidupmu,
tanpa disuruh engkau menjadi saksi itu, engkau akan bersaksi tanpa berhenti dan tidak boleh ditahan oleh siapapun. Dan dimanapun engkau berada, engkau akan berteriak tentang Kristus itu baik. Besok pagi ini jam 5, saya flight pertama terbang ke Tanjung Enim. 5 jam dari Palembang, Dok. Pelayanan di sana. Untuk membina hamba-hamba Tuhan masuk dalam era digital. Jadi bagaimana menghadapi kaum milenial. Masuk ke desa nih. Masuk ke satu daerah ya. Nanti pulang dari situ saya harus pergi ke Kalimantan Barat. Masuk ke satu desa. Saudara mau tahu, kita keluar uang. Nah ini dia. Hanya untuk memberitakan tentang apa yang mereka harus tahu. Nanti kita ke NTT lagi. Keliling nih saudara. Kalau Tuhan izinkan pergi ke Papua Barat, Natal di Papua Barat, Manokwari. Masuk keliling lagi, pelayanan. Saya selalu bilang sama mereka, kita datang padang rumput, pulang padang gurun. Karena kita bawa ke sana pasti bantuan. Nah bantuan itu pasti kita dapatkan. Tanpa bicara sama orang. Tapi bantuan itu bisa kita pegang. Saya masih ingat waktu Intercon ini buat acara basar ya. Saya bersyukur foundation saya punya andil juga untuk membantu Nestle. Minuman Nestle untuk bantu untuk basar. Saya tahu Intercon, kelihatan wajah-wajahnya orang-orang kaya semua. Tapi waktu saya duduk di situ sebelum saya khotbah, saya ngomong sama siapa ya? Saya lupa siapa. Stefan. Pak Stefan masih PLT. Pak, foundation saya bantu untuk sekian dos Nestle turun ke sini. Sebenarnya kalau mau dihitung ya enggak ya. Tapi masa gerakan hati kita ya beda ya. Sehingga kita udah enggak hitung lagi materi ini. Karena Tuhan cukupkan juga kan kita. Dalam banyak hal. Jadi menjadi saksi Kristus itu tidak hitung nominal. Tidak hitung waktu lagi dan hitung tenaga. Tapi kalau engkau sudah merasakan kebaikan Kristus, engkau berani bayar harga dalam bentuk apapun. Ada amin enggak? Kadang-kadang taruhannya juga nyawa. Tapi kita harus ada dalam posisi itu. Ya. Ada satu cerita di dalam Alkitab, yaitu ketika Yesus berjalan dari Israel Selatan, Yerusalem, menuju Israel Utara, Samaria. Nah Yesus sangat haus sekali karena pada saat itu tepat jam 12 siang. Dia sangat haus sekali dan dia mau minum. Dan di situ ada sumur Yakub. Dan dia mau minum air dan di situ dia ketemu dengan perempuan Samaria yang ada di situ. Itu yang akan kita bahas. Yuk, Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ibu bapak saudara sekalian. Ayat 6, 7, dan 9 ibu bapak saudara sekalian. Kita akan baca ya. Yohanes pasal yang keempat ayat 6, 7, dan 9 kita akan baca yuk. Ya, ayat 6 kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur, hari kira-kira pukul, benar kan? Ayat 7 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku. Hebat ya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Yesus datang bukan sebagai Tuhan, tapi Yesus datang sebagai manusia. Maka dia bisa haus, dia bisa lapar, bedanya dia haus, lapar, dia tidak jual diri. Dia bisa marah tapi tidak jadi batu sandungan. Jadi seharusnya kita tidak perlu komplain kan. Kenapa saudara harus marah? Masalah dengan isu-isu yang berkembang. Salib tempatnya jin lah. Kualitas imanmu itu, kualitas yang sangat kerdil sekali kalau kamu tersinggung. Kenapa begitu? Karena kekristenan itu adalah, iman kita adalah iman yang berkualitas. Iman yang berbobot. Iman yang bukan sembarangan. Karena iman kita bicara tentang kingdom of God. Sesuatu yang tidak bisa kita raih, tapi diberikan Tuhan. Tidak bisa kita minta,
tapi di-give oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak akan mungkin kita dapatkan, tapi diberikan oleh Tuhan. Itulah keselamatan. Maka keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Free, gratis, tapi tidak murahan. Karena tidak semua orang bisa menikmati anugerah Tuhan. Hanya yang bisa nikmati yang datang jam 18.30. Kalau selamat tepuk tangan loh. Jadi saudara itu punya tataran yang beda. Tidak ada di agama manapun yang pasti tentang kingdom of God. Di Alkitab bilang hanya Yesus satu-satunya. Di Alkitab berkata hanya ketemu Bapa lewat Yesus. Tidak ada kalimat lain di tempat yang lain. Hanya ada di dalam kekristenan. Kalau surga saja yang sulit kita jangkau diberikan oleh Tuhan. Apalagi masalah remeh-temeh. Bukan level kita. Kelas kita beda. Ada amin gak nih? Saudara tersinggung masalah ngomong salib. Orang masuk ke Instagram, Pak Pendeta tolong Pak tanggepin. Saya gak mau tanggepin. Gak berbobot. Biasa banget. Cari yang berbobot dikit baru kita bahas. Kalau masalah kayak gitu gak perlu dibahas. Sekarang ada pendeta lagi yang mau ngajak debat kepada orang itu. Ngapain debat? Kebenaran tidak perlu didebatkan. Kalau kebenaran diperdebatkan itu berarti tidak benar. Kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Yang diperdebatkan salah untuk menjadi benar. Itu jadi masalah bagi kita. Makanya saya selalu bilang nih, bagi semua kita yang di tempat ini. Tidak perlu menyikapi hal-hal yang bodoh. Salib lah, saya kasih tahu ya. Salib Kristus itu tempat orang fasik. Salib itu tempat orang yang dihukum. Penjahat ada di atas kayu salib. Saya kasih tahu, Yesus bukan orang fasik. Yesus bukan orang yang berdosa. Yesus bukan penjahat. Tapi dia menjadi berdosa bukan karena dia berbuat dosa, karena dia menanggung dosa saudara dan dosa saya ditanggung di atas kayu salib. Dia bukan berbuat dosa, tapi menanggung dosa saudara. Tidak long time, short time di atas kayu salib. Tidak long time, tapi short time. Bukan salibnya yang berkuasa, tapi yang berkuasa adalah darah yang tertumpah di atas kayu salib. Makanya ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini karena Yesus sudah terangkat ke surga, perjamuan ini untuk mengingatkan saudara bahwa tubuh dan darah Yesus harus kamu nikmati sampai nanti kau dipanggil Tuhan atau sampai dia datang. Setelah itu tidak ada perjamuan kudus, nanti kamu akan berhadapan muka dengan dia. Disitulah engkau melihat bahwa Tuhan itu omnipresent yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dan engkau bisa nikmati sampai hari ini. Ini tepuk tangan ngerti apa enggak? Ada amin enggak? Jadi saudara gak usah tersinggung. Kenapa harus tersinggung? Yesus saja diludahin gak tersinggung. Ditampar gak tersinggung. Ditonjok tidak tersinggung. Dikasih mahkota duri tidak tersinggung. Diledek gak tersinggung. Kalau dia gak tersinggung, kenapa saudara tersinggung? Di akhir zaman banyak para pencemooh. Banyak yang menyangkal. Banyak yang meninggalkan Tuhan. Artinya Alkitab yang kita baca hari ini mulai tergenapi. Bersyukurlah Alkitab tidak pernah bohong. Ada amin gak nih? Amin. Jadi kalau nanti banyak orang yang pindah ke agama sebelah, jangan marah. Memang harus itu digenapi. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan banyak rame-rame juga masuk surga. Alkitab bilang apa? Jalan menuju neraka itu lebar. Yang ke surga sempit. Saya bilang sama teman saya, lu kurusin badan lu mulai dari sekarang. Dia gak bisa masuk gini dok, masuknya begini dok. Enggak, itu beda. Enggak bisa ditafsirin ke situ. Loh ini kita semua yang ada di tempat ini. Tapi darahnya tidak berkuasa sekarang. Kalau darahnya itu berkuasa, kenapa dia bisa berkuasa? Karena ada kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan, darahnya tidak berkuasa. Maka klimaks dari pengajaran Kristen hari ini adalah bukan masalah salib, bukan masalah darah. Tapi kebangkitannya, karena kebangkitannya salibnya berkuasa. Karena kebangkitannya darah yang berkuasa. Itu berarti karena dia bangkit, pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Karena dia bangkit, imanmu tidak gugur. Karena dia bangkit, walaupun kau mati, engkau hidup selamanya. Di dalam kekristenan mengajarkan, mati sekali, hidup dua kali. Karena kenapa? Kalau nanti kita mati, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kalau kita hidup sampai selama-lamanya, ngebahas masalah yang remeh-temeh, enggak level. Maka hari ini kalung salib kita diganti.
Jangan pakai salib, tapi pakai apa? Darah. Ngeri itu dok kalau pakai darah. Mana-mana darah ditenteng. Darah nggak berkuasa, diganti dong. Kuburan kosong. Kekristenan enggak, saya kasih tahu, enggak bicara simbol. Kekristenan bicara tentang hatimu dilawat oleh pekerjaan Roh Kudus. Ada amin enggak? Jadi semua nih kita di tempat ini, Yesus haus lapar, ya memang dia haus lapar karena dia manusia. Jadi jangan dibahas Yesus itu sebagai Tuhan, dia sebagai manusia. Maka dia minta minum. Yuk kita baca lompat ayat yang ke-9. 9 kita akan baca, yuk pelan-pelan. 1, 2, 3, ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang? Kalimat dalam kurungnya apa? 1, 2, 3 ya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan apa? What? Kalau engkau mau menjadi saksi Kristus, harus jadi warna. Dan tidak boleh tidak bergaul sama orang yang berbeda sama kita. Kalau orang itu antipati sama kita, kita tidak boleh antipati sama dia. Kalau dia antipati sama kita antipati sama dia, sampai kapanpun dia tidak pernah lihat Kristus dalam hidup kita. Dia gak suka lihat saudara Kristen, kamu tidak boleh gak suka lihat dia. Kamu harus bergaul sama dia. Itu berarti semua yang hadir di tempat ini, tidak ada satupun di tempat ini yang bergaul homogen. Harus heterogen. Saudara harus masuk pergi untuk menyaksikan banyak orang. Ini disebut dengan amanat agung. Amanat agung itu kalimatnya adalah keluar pergilah. Dalam bahasa Yunani, ekbalo. Ditendang keluar. Kalau kamu gak mau keluar, saya tendang keluar. Tujuannya untuk apa? Memaksa dalam tanda kutip. Supaya kamu keluar untuk jadi berkat terang dan garam. Kalau engkau tidak bisa ada dalam satu komunitas yang berbeda sama kamu. Di mana mereka bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Nah, nanti kita pulang dari tempat ini. Makan di pinggir jalan. Sop kambing. Lagi makan begitu, di sampingnya ada mereka yang datang. Cowoknya 2, hitam, jenggot terbatas. Ya, nah saudara, saya ngomong begitu udah ketawa. Istrinya pakai ketutup semua, tinggal mata doang, kelihatan. Saudara waktu duduk ini samping mereka, pasti perasaanmu terganggu dengan kehadiran mereka. Mereka pun juga terganggu dengan kehadiranmu, karena kalian pakai salib terlalu gede. Mereka lihat kalian terganggu, kalian juga lihat dia terganggu. Nggak bisa begitu dong. Saat malam Pak, Bu, malam. Kita buat baik sama mereka, mereka jadi kaku sama kita. Malam, pasti mukanya masih melotot, malam. Makanan datang, Bu, Pak, makan duluan ya. Oh iya, makan duluan. Lama-lama yang tadinya matanya kaku begitu, lama-lama jadi melotot. Oh iya silakan. Udah mulai enak nih. Manusia itu ada sifat tabiat baiknya juga dalam diri dia. Gak ada orang yang jahat keblinger, gak ada. Orang jahat itu gak ada gak ada. Ada saatnya dia di ruang dalam hidup dia, masih ada nilai baiknya juga. Jadi kata firman Tuhan itu benar. Ada orang berbuat jahat sama kamu harus berbuat baik sama dia supaya engkau taruh bara api di atas kepala dia. Gitu ya, Alkitab yang ngomong. Jangan berjemu-jemu berbuat baik kepada orang itu. Even orang ini fitnah kamu, even orang ini sakiti kamu harus bergaul sama mereka. Mazmur pasal yang ke-26. Akhirnya ya, kita makan selesai makan, kita duluan udah selesai. Kita ngomong sama tukang, Mas, itu ibu sama bapak, ini ya, saya yang bayarin ya, jangan minta bayar sama mereka ya. Dia gak tahu kan, selesai, Pak, Bu, saya duluan ya. Oh ya, oke, pulang dong kita. Saudara tahu apa yang cerita yang terbaik? Ketika saudara pulang, dia mau bayar, tiba-tiba orang itu ngomong apa? Udah dibayarin sama ibu yang tadi, yang pakai salib, iya, tuh orang Kristen baik ya. Pasti orang Kristen, ini pasti keluar pada nyari nih, mana yang gue bayarin. Nggak begitu kali, ya ilah. Interkon. Nggak begitu kali, biasa aja, tapi harus membumi. Ya lihat ya, jangan sampai saudara langsung ada satu against sama mereka, buat stronghold dalam dirimu. Nggak bagus begitu, harus bergaul sama mereka. Bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus kalau kita tidak bergaul sama mereka?
Kata Daud dibilang apa? Aku tidak bergaul. Artinya aku tidak bergaul 24 kali jam. 1 kali 24. Tapi saya bergaul sama mereka. Tidak boleh saya sama seperti mereka. Tapi saya harus mewarnai mereka. Jadi kehadiran orang Kristen dimanapun harus mewarnai orang di sekitarnya. Ada amin ya? Kita baca yuk ayat 15, 16, 17. Jadi ini ceritanya berkelanjutan nih. Nah karena ceritanya berkelanjutan, Yesus itu kan minta air pada perempuan ini. Tiba-tiba perempuan ini bilang, kamu bawa timba nggak? Enggak, ini kan sumbernya dalam. Kamu kalau nggak bawa timba repot. Ya udah akhirnya Yesus ngomong di ayat 15, 16, 17, 18. Kita akan baca yuk, 15, 16, 17, 18. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi. Hebat ya? Hebat ya? Kan waktu itu Yesus ngomong sama dia. Minta air dong? Enggak ada. Yesus bilang apa? Kalau kamu minum air dari saya, kamu gak mungkin haus lagi. Air yang kamu minum hari ini, kalau kamu minum, haus lagi nih. Kalau dari saya tidak mungkin haus lagi. Perempuan itu, padahal Yesus yang butuh air, akhirnya berbalik jadi perempuan itu butuh air dari Yesus. Nah ini strategi kita dalam bermisi. Yaitu apa? Bagaimana melayani orang harus ikuti konteks dia dan baru gunakan media konteks itu untuk dapat menyelamatkan dia. Kamu jangan bawa konteksmu untuk bawa ke dia, beda. Saya pelayanan di Papua Barat, Manokwari, turun dari pesawat. Diundang sama mereka jemput, ayo kakak. Dia panggil kakak gitu ya. Oh kenapa dikandung? Orang Papua nih, itu Injil pertama kali masuk tanah Papua ya dari Papua Barat. Papua Barat tuh Injil pertama. Jadi saya pelayan di sana nih. Kita keliling sama orang-orang Papua nih, kita keliling. Mandi sama mereka di laut sama-sama. Itu kelapa dikasih turun kita makan sama-sama. Nikmat ya tidur di tempat mereka ya. Kakak makan ini kak, makan semua. Mau mereka bilang kakak, orang di sini kakak, hati-hati kalau kakak kendaraan mobil di sini. Kenapa? Mereka kalau di sini kasih sen kiri, belum tentu belok kiri. Mereka kalau kasih sen kiri, mereka bisa belok kanan. Saya pernah kakak, bawa mobil, dia pakai motor. Dia kasih sen kiri, dia belok kanan. Saya tabrak kakak. Waktu tabrak, dia marah sama kita. Dia bilang gini, hei kenapa kau nggak pakai mata? Loh orang begini, hei kamu bagaimana kasih sen kiri, kenapa belok kanan? Dia bilang, kau lebih percaya benda hidup apa benda mati? Kata dia, aduh repot. Harus tahu budaya mereka supaya bisa ngomong. Yesus butuh air, dirubah, digunakan ayat firman Tuhan dengan baik. Kamu butuh air yang kamu minum akan haus lagi. Air yang dari saya, kamu tidak akan haus lagi. Hebat ya, Yesus tidak menggunakan firman dengan letterlek, tapi konten firman itu digunakan dengan baik. Hebat ya, lihat baik-baik yuk ayat yang berikutnya, kita akan baca yuk. Sorry. Kita ayat 13, dari 13 ya. 13 sorry. Tadi kelewatan. 13-14 kita akan baca yuk. 13-14 kita baca dulu yuk. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk apa? Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam apa? Yang terus menerus memancar. Hebat, ini strategi nih, lihat ya. Kalau lihat saudaramu belum jadi orang Kristen, saudara udah jadi orang Kristen. Kokomu, cicimu, ademu masih sembahyang. Ya kamu jangan main ke rumah dia, kalau main ke rumah dia boleh. Tapi tiba-tiba dia lagi sembahyang dengan cara dia. Dulu kamu dari berangkat di situ, sekarang kamu tidak lagi begitu. Kamu datang ke rumah dia, jangan jadi orang paling kudus. Main datang gini, kok berhenti kok, ini setan nih, berhala semua nih. Dalam nama Yesus, keluar setan. Nggak bisa begitu. Yang ada dia bilang, mulut lu yang setan. Lihat ada guci besar, saudara bilang, ini guci ada setannya. Itu bilang, itu guci gue berbeli 400 juta. Mulut lu ada setan, keluar lu. Yang kayak gitu-gitu jangan begitu. Ini rumah dia. Jangan diganggu, itu urusan dia. Biarin dia mau sembah dengan cara dia. Karena itu rumah dia. Saudara yang nonton doang. Selesai kokonya tanya, Dek, ya
Dari tadi, iya. Oh tadi kok sembahyang dulu, nggak apa-apa kok, udah duduk. Nah waktu duduk di meja makan, dia sama istrinya, kita sama istrinya. Obrolannya jadi enak kan. Koko punya temen, nah dia cerita nih. Teman Koko tuh masih muda, tiba-tiba kena serangan jantung meninggal. Baru kita masuk, memang kok hidup ini seperti uap yang sebentar saja lenyap. Yakobus 4 ayat 13. Coba kalau saudara ngomong, Yakobus 4 ayat 13. Lu jangan bawa Yakobus ya ke sini ya. Jadi jangan sebut ayatnya, firmannya, tapi kontennya disebut. Hidup kita ini seperti uap kok, kita nggak tahu bisa kapanpun mati. Iya, gue beda lu lihat kamu dek, kenapa? Mukamu sekarang happy banget ya, sejahtera banget muka. Iyalah kok, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin ada di sini. Mulai masuk dia, baru tiba-tiba bagaimana caranya? Baru ngomong, hanya lewat Kristus ada keselamatan. Jangan main datang-datang, Yohanes 3 ayat 16 begini kok ya. Efesus 2 ayat 8-10 begini ya. Nanti terakhir Wahyu 3, nggak bertobat, terkutuklah engkau. Wah ngeri. Ngerti mas saya kan? Pelan-pelan dulu, sabar dulu, tenang. Nah ini Yesus tuh hebat ya. Kamu mau minum air ini, akan haus lagi. Kamu minum air dari saya, kamu nggak mungkin haus lagi. Wah itu bahasa yang elegan sekali saudara. Elegan tapi nusuk ke jantung. Mungkin Yesus orang Jawa. Ya jangan gitu ya, jangan begitu ya, jangan begitu ya. Istri saya kan orang Jawa ya, kalau ngomong gitu, iya Pak. Istri saya kalau ngomong sama saya, iya Pak, biasa aja Pak. Wih itu dalam lu, biasa aja lu. Lihat ya, cara bicara itu harus mengerti dengan poin yang tepat. Itu berarti ketika engkau menjadi saksi Kristus, jangan serampangan menggunakan kesaksian itu. Yang penting dia terima Yesus, nggak boleh begitu. Gunakan dengan penuh hikmat. Mengikuti konteks dia. Yang setuju katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah kita masuk sekarang ayat 16. Nah perempuan ini kena strateginya dari yang apa Yesus katakan. 15, 16, 17, 18 kita akan baca yuk. 1, 2, dan 3. Kata perempuan itu kepadanya apa? Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini. Untuk apa? Ayo sekarang saya mau nanya, yang butuh air siapa? Yesus kan? Sekarang jadi yang butuh air siapa? Itu top. Menjadi saksi Kristus itu adalah memberitakan tentang kebaikan Tuhan sampai dia tanya tentang Tuhan itu bagaimana. Ayat berikutnya kita baca, 16, 17, 18, 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Yuk baca yuk. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya apa? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata apa? Kan ini kan lucu ya. Lucu loh. Apa urusannya air sama panggil suami? Ini gak connect sebenarnya. Tapi karena dia sudah mulai jatuh cinta dengan perkataan Yesus, tak kena. Baru Yesus masuk ke akar masalah. Bersaksi tentang Kristus, jangan hanya bersaksi saya, tapi harus datang memberikan jalan keluar bagi orang itu. Panggil suamimu. Loh, kenapa jadi panggil suami gue nih? Saya minta air nih, panggil suamimu. Saya gak punya suami. Yesus langsung bilang, benar katamu, kamu gak punya suami. Kamu punya laki 5 kan? Laki yang tinggal sama kamu itu bukan suamimu loh. Yesus tahu tapi dia tanya, ini kan keren. Kalau saya jadi perempuan Samaria, kenapa nanya? Tapi kan gak ada begitu bahasanya. Yesus bilang apa? Panggil suamimu. Dia pengen tahu nih orang jujur gak? Gak ada suami. Tepat katamu. Bahwa engkau gak punya suami. Lakimu udah 5. Yang sekarang bukan suamimu. Artinya apa? Yesus tahu masalah orang ini. Tapi dibutuhkan kejujuran. Jadi menjadi saksi Kristus itu jangan sampai di kulit luar. Lihat sampai di masalah, sampai dia membongkar siapa diri dia, baru diambil pergumulan itu untuk dapat diselesaikan. Penyelesaian masalah harus sampai dengan akar masalah. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah kita masuk yuk, lanjut. Mau ada perjamuan kudus nih. 25 dan 26. Akhirnya ada jawaban dari perempuan ini ya. 1, 2, 3, ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga apa? Apabila ia datang,
Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada ayat 26. Yesus katakan apa? Hebat kalimat ini. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan apa? Engkau. Hebat. Maka dari inti kesaksian kita, sampai orang yang kita layani percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan dirinya. Tuhan Yesus itu baik, amin. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Ada orang masuk ke Instagram saya, ke DM saya ya, inbox itu. Pak Pendeta, saya diberkati dengan khotbah Bapak. Saya bisa nggak Pak dibaptis sama Bapak? Saya bilang, kamu siapa? Saya pembantu rumah tangga Pak, pernah dengar khotbah Bapak. Di daerah mana? Serpong. Oh gitu ya, iya. Dia ceritakan tentang kesaksiannya, saya nggak mau tergiur. Kamu dengar saya di gereja mana? Ya, datang ke gereja itu, temui gembalanya, dan minta dilayani oleh gembalanya. Ya, gereja di Living Word. Datang dia, ketemu koordinator ibadah di gereja itu. Ketemu dengan Bapak di situ, Pak Petra pendeta tamu, bukan pendeta di dalam. Dia tidak bisa baptis saudara. Tapi kalau saudara mau dibaptis, bisa ikutin pelajaran di tempat kami. Pak Petra tidak bisa baptis saudara, gitu ya. Tapi saya punya komunikasi sama dia di foto, di screenshot. Kemudian dia kasih tahu majikannya. Majikannya kaget, oh kamu bisa hubungan komunikasi sama Pak Petra ya? Jadi majikan ini kaget karena pembantu ini bisa komunikasi sama saya dan saya bisa balas komunikasi dia. Dan dia rasa bahwa ini ada satu apresiasi buat dia, gitu ya. Oke, saya minta nomor teleponnya Pak Petra. Jadi dia datang ke gereja di Nafiri Allah yang di Living Word. Terus dia bilang minta nomor teleponnya Pak Petra. Ya koordinatornya telepon saya, Pak Petra bisa nggak minta nomor telepon Bapak? Oh bisa, kasih aja. Ada pembantu ini ya, saya tahu, udah kasih aja. Majikannya minta, ya silakan kasih. Majikannya telepon saya. Senang sekali kalau Bapak bisa respon pembantu saya di Instagram Bapak. Oh ya oke, good. Kita bisa ketemu di Bris Pak. Oh ya oke. Ada coffee shop kita datang ya Pak, kumpul. Oke. Jadi dia sama istrinya dan pembantunya dan anaknya di situ. Berempat kami ketemu. Lagi pesan kopi segala macam. Saya tanya dong sama dia. Mbak, kenapa kamu mau minta dibaptis? Aku mau cerita sama Bapak. Yuk cerita. Setiap hari Minggu saya antar anak majikan aku ini Pak ke sekolah Minggu. Tapi saya ikut ibadah. Saya dengar lagu rohani kok hati saya sejuk sekali ya Pak. Saya tenang sekali ya Pak. Waktu itu Bapak khotbah. Kayaknya nyelejep banget kata dia dia ngomong begitu. Jadi waktu dia bilang waktu dengar khotbah itu saya kok ada hati saya damai. Nah, saya bilang ada suatu saat saya akan hubungi Bapak. Nah, dia lihat di Instagram itu dia masuk. Ya akhirnya saya ketemu Bapak. Sekarang coba ceritakan pengalamanmu dengan Tuhan. Oh dia ceritakan. Sepanjang dia cerita dia menangis. Saya tidak tahu Pak. Pokoknya tiap hari saya happy. Saya selalu izin sama majikan saya setiap hari Jumat malam selalu saya pergi Pak. Majikan saya tidak tanya saya pergi kemana. Bapak tahu saya kemana? Enggak tahu. Lu belum kasih tahu. Coba lu cerita. Jadi tiap hari Jumat ngapain? Saya selalu pergi Pak ikut komsel. Ikut komsel Pak. Kaget majikannya dengar cerita itu. Majikannya nangis. Pasti lu gak ikut komsel makanya lu nangis. Dianya ikut komsel, ininya gak ikut komsel. Hebat gue bilang. Dia ada tuh renungan harian gitu. Oh ya begitu, cerita dia. Saya layani dia, udah ngomong nih. Ada pertemuan berikutnya. Oke, jadi kamu mau saya baptis? Ya, oke. Cuman satu syarat. Buat hitam atas putih bahwa kamu tidak dipaksa oleh saya. Disaksikan oleh majikanmu pakai materai 6.000 dan tidak ada pemaksaan. Yang kedua syaratnya adalah temui suamimu yang kerja di mana suamimu? Di Bekasi sebagai apa? Buruh. Temui suamimu, minta izin kamu mau dibaptis. Kalau dia nggak setuju jangan. Kalau ini kehendak Tuhan pasti dia setuju. Oke Pak, singkat cerita, dia temui suaminya di Bekasi, dia pulang ke daerah Sukabumi. Akhirnya dia pulang ke daerah Sukabumi sama suaminya, udah selesai. Sampai di rumah, istrinya masak di belakang, dia mau ngomong sama suaminya, bagaimana cara ngomongnya?
Dia bingung bagaimana cara ngomongnya. Akhirnya dia buka YouTube lah, dengarkan khotbah. Sambil masak dia lihat khotbah. Udah selesai itu dia lihat suaminya ada di depan. Lagi lihat YouTube juga, dia keluar ke depan. Saya mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Dia lihat suaminya, ternyata suaminya lihat YouTube. Lihat tentang khotbah pendeta juga. Tiba-tiba dia bilang, loh kenapa kamu lihat itu? Aku suka sama ceramah ini pendeta. Pak, aku mau dibaptis. Aku juga mau ngomong, aku mau dibaptis. Ajaib. Ini yang gak bisa kita reka-reka. Kamu gak bisa reka-reka itu. Maka kita semua yang di tempat ini, maka saya selalu bilang, tadi saya bilang Pak Dokter, supaya 6.30 yang datang adalah jemaat yang tidur bangun lagi. Maksud saya, jemaat yang gak pernah datang ke gereja, dia datang ke 6.30, maksud saya begitu. Kalian susah ya pakai bahasa rohani ya, susah ya pakai bahasa rohani. Jadi kalau saudara yang pindah jam dari jam 7, jam 9, oke lah, itu good lah. Tapi yang mau adalah jemaat-jemaat baru yang datang ke 18.30. Jadi saudara datang itu untuk buat apa? Minta sama Tuhan, satu orang. Sebelum tutup tahun 2019 ini. Tuhan datangkan aku satu jiwa untuk aku layani. Tuhan itu adalah yang memiliki jiwa itu. Dia akan berikan kepada saudara karena engkau layak untuk menuai peristiwa itu. Jadi akhirnya dibaptis Pak. Udah selesai baptis, sudah selesai. Ternyata dia sekarang bertumbuh dalam Tuhan. Maka hari ini semua yang ada di tempat ini. Sampai orang mengaku Yesus Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu. Karena kekuatan roh Allah ada dalam hati dia. Yang setuju katakan. Yuk habis. Pulang. 39, 40, 41, dan 42. Yuk udah selesai. Kita akan baca 39, 40, 41, dan 42. Kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan apa? Yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah apa? Ikut. Orang itu kalau bersaksi karena sudah mengalami Tuhan. Dia pergi ke daerahnya Samaria. Dia ceritakan tentang apa yang dia rasakan bersama dengan Kristus. Hebat banget tuh Yesus. Gila dia tahu laki gue 5. Dia tuh nabi, dia tahu siapa saya. Saudara pulang dari tempat ini. Engkau akan cerita tentang kebaikan Tuhan tanpa berhenti. Ada amin gak? Engkau ketemu tukang nasi goreng. Jangan ngomong firman. Mas, goreng yang enak ya mas. Kurangi mas minyaknya. Kalau bisa goreng garing. Kenapa sih gak mau minyak? Kolesterol mas. Emang kenapa? Mas hidup itu butuh hikmat. Jangan main makan sembarangan. Bener dek. Memang butuh hikmat. Hikmat hanya bisa mas kalau takut akan Tuhan. Ih mas dari mana ya? Baru kita masuk pelan-pelan. Sambil makan cerita tentang kerupuk satu-satu. Telur satu-satu. Sampai dia percaya Yesus loh. Jangan jadi orang Kristen datang, lu percaya Yesus gak? Percaya Yesus gak? Percaya Yesus. Oh selesai. Habis. Butuh hikmat. Ada amin gak nih? Orang sudah menerima kebaikan. Wah di perempuan cerita, dia nabi, dia tahu siapa saya. Itu orang bersaksi tanpa berhenti. Maka lihat yuk, maka banyak orang percaya karena dia. 40, 41, 42. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ berapa hari? Berapa hari? Oke, saya kembalikan lagi cerita yang tadi di awal tuh. Masih ingat kan tadi? Yang kita makan sop kambing tuh? Saudara pergi lagi ke tempat sop kambing yang sama. Pas saudara datang ke situ, itu suami istri yang saudara bayaran ada juga di situ dia. Kira-kira menurut saudara, wajah dia berubah gak sama saudara? Udah dibayarin? Pasti kita datang, ibu, iya, pak, bu, iya. Bu, makasih ya bu, waktu itu udah bayarin. Lebih cair kan? Selesai makan, tiba-tiba dia ngomong. Bisa gak, pak, ibu, ayo. Tinggal di rumah saya ibu, 2 hari ibu. Ini orang udah dibayarin. Ini orang udah dibayarin, dia lihat kasih Kristus dalam diri kita. Terus kita ketemu lagi. Tanpa saudara ngomong, pasti dia udah respon.
makasih ya Bu, atau Bapak, makasih ya. Pak, boleh nggak Pak, apa, tinggal di rumah kami yuk 2 hari. Dia nggak mau bergaul sama kita. Kalau dia mengajak kita tinggal di rumah dia, itu berarti dia welcome. Ketika Yesus tinggal sama orang Samaria, itu berarti dia lihat Yesus dari pagi sampai malam tentang hidup dia seperti apa. Dari cara dia bicara, tingkah laku dia, cara dia menyaksikan, cara dia melayani, hospitality-nya bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan. Ya, saudara boleh tanya ini, saya pembicara tamu ya. Kalau masuk ke CK7 tuh luar biasa ya. Bukan karena ada Pak Dokter nih gue ngomong nih. Turun dari mobil udah disambut loh. Siapa pendeta? Masuk ke lift nggak boleh sentuh lift loh. Lift dipencetin oleh petugas. Kayak saya kudus banget. Lift kebuka langsung ditutup. Silakan Pak Pendeta lewat. Ngeri banget. Masuk ke ruang pendeta mau minum apa Pak? Kopi, teh, semua. Mau bungkus apa nanti? Apa mau PK ditambahin? Oh enggak kesini. Enggak. Oh kalian awas ya. Yuk nggak boleh begitu. Saya tidak ada maksud apapun. Dok, bercanda beneran, bercanda. Enggak itu, emang nih mereka begitu dok mereka tuh. Ini mereka kita doain supaya bertobat ya dok ya. Tinggal 2 hari di Samaria, dia lihat cara Yesus hidup, semua segala macam. Baru dia lihat, oh ini orang baik. Ini orang hatinya tulus, orang baik. Lihat saudara dampaknya Pak, 4142. Kita baca yuk, 4142. Kita akan baca. 41 dan 42. Terakhir, 1, 2, 3 ya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Hebat ya. 42, 1, 2, 3 ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada amin gak nih? Kalau saya punya keyakinan saudara, Asia sedang di kaki Dian ada di Asia. Dan saya mau sampaikan, ke depan ini akan terjadi revival luar biasa di Indonesia. Ada amin? Tuhan baik. Sampai bilang, saya gak butuh lagi omonganmu. Karena saya sudah lihat dia. Jadi tugas saudara membawa orang kenal Kristus. Setelah itu jangan dampingi dia. Biar dia yang bersaksi. Maka itu disebut dengan multiple. Pelipat gandaan bukan karena mulutmu. Tapi dia lihat kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita keluar dari tempat ini jadi berkatlah bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri mau langsung perjamuan kudus ya. Kita angkat satu pujian yuk. Karya terbesar dalam hidupku. Refnya saja. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Sekali lagi katakan, hanya karya terbesar, Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
Yesus Engkau ku kagumi. Siapa di sini yang siap untuk menjadi saksi Kristus? Siapa yang siap ingin dipakai oleh Tuhan? Siapa yang siap dipakai menjadi Allah Tuhan? Di dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau boleh minta sama sang sumber jiwa itu. Tahun sebelum 2019, tahun ini tutup. Engkau boleh minta, ada satu jiwa yang aku bawa kepada Tuhan. Supaya ada jiwa-jiwa yang baru mengenal Kristus. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Saya mau berdoa buat saudara, angkat kedua tanganmu. Bapa, terima kasih, Engkau terlalu baik bagi kami. Hari ini kami berserah sama Tuhan. Siap Tuhan Engkau pakai kami. Kapanpun kami siap dipakai oleh Tuhan. Menyampaikan kebenaran dengan gamblang. Menceritakan tentang kebaikan-Mu. Sehingga lewat hidup kami, ada jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Keluarga kami semua diselamatkan. Kakak beradik kami diselamatkan. Orang tua kami diselamatkan Tuhan. Amin. Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, Engkau terlalu baik bagi setiap kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Pendeta Dr. Yanto bersama ibu dan anak, mantu, cucu, semua dalam berkat Tuhan. Semua pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik, multimedia, greeter, usher, security, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih karena seluruh umat Tuhan sudah dilawat Tuhan. Malam ini kami siap masuk dalam perjamuan. Tuhan akan siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, Engkau baik dalam hidup kami. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin.